Que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination. D'accord ? Penyebaran virus COVID yang masih terus-menerus terjadi menyebabkan pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Kasus penderita virus tersebut di Indonesia masih memiliki grafik yang fluktuatif. Terhitung di tanggal 24 Juni 2021, kasus positif virus COVID-19 di Indonesia mencapai angka 2,05 juta kasus. Untuk menekan laju pelonjakan kasus positif, segala aktivitas keseharian masyarakat dibatasi, dari mulai penutupan sekolah, pelarangan kerumunan, bahkan tindakan lockdown membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak pada berbagai macam bidang, salah satunya perekonomian masyarakat. Selain perekonomian, adanya pandemi ini pun menimbulkan berbagai macam kecemasan atau kekhawatiran secara psikologis bagi segelintir orang. Masyarakat berharap agar pandemi ini segera mereda dan segala aktivitas keseharian dapat normal seperti semula. Hal tersebut memberikan dampak pada berbagai macam bidang, salah satunya perekonomian masyarakat. Selain perekonomian, adanya pandemi ini pun menimbulkan berbagai macam kecemasan atau kekhawatiran secara psikologis bagi segelintir orang. Masyarakat berharap agar pandemi ini segera mereda dan segala aktivitas keseharian dapat normal seperti semula. Hoax berawal dari unggahan akun @inkradibarat di Twitter. Pada tanggal 20 Mei 2021, akun tersebut mengunggah video pernyataan berdurasi 45 detik seorang ahli virologi dan pemenang Nobel dari Prancis, Luc Montagnier. Ia menyatakan bahwa vaksinasi dapat menyebabkan varian baru virus corona. Cuplikan video tersebut bisa dilihat pada tayangan berikut. Épidémique, expliquez-moi. C'est impensable. Le silence, si vous voulez, beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent, tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle les antibody depending enhancement, c'est-à-dire des anticorps qui favorisent une infection. L'anticorps va se fixer sur le virus et à ce moment-là, il y a des récepteurs aux anticorps que nous avons dans nos macrophages, etc., qui vont à ce moment-là piquer le virus, pas par hasard, mais enfin du fait même qu'il est lié à des anticorps. Vous voyez ? Il est clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination. D'accord ? Pernyataan tersebut segera ditelusuri kebenarannya dan terbukti salah. Seorang spesialis penyakit menular di Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins, Dr. Robert Bollinger, melalui media Reuters menjelaskan bahwa orang yang sudah divaksin akan lebih kebal terhadap infeksi virus corona varian baru dibandingkan mereka yang belum atau tidak divaksin. Orang yang sudah divaksin juga tidak berpotensi untuk menyebarkan varian. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian argumen. Yang pertama adalah apa itu hoax dan bagaimana definisinya. Berdasarkan hasil survei masyarakat telematika Indonesia, hoax mencakup beberapa definisi, antara lain berita bohong yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu, berita yang dibuat dengan tujuan menggiring asumsi masyarakat untuk melawan atau menghasut, dan juga berita yang tidak akurat atau tidak terbukti kebenarannya. Jika ketiga poin tersebut disintesiskan menjadi satu, hoax dapat didefinisikan sebagai berita bohong atau yang tidak terbukti kebenarannya yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu dengan tujuan menggiring asumsi masyarakat untuk melawan atau menghasut. Lalu, mengapa berita vaksinasi dapat menyebarkan varian baru COVID-19 tersebut dapat dikategorikan sebagai berita hoax?
Yang pertama, berita tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena tidak adanya bukti ilmiah yang menyatakan atau bahkan mendukung pernyataan bahwa vaksinasi dapat menyebarkan varian baru COVID-19. Lalu alasan yang kedua adalah berita tersebut dapat menggiring asumsi atau menghasut masyarakat untuk percaya pada pernyataan yang tidak terbukti kebenarannya. Alasan selanjutnya adalah adanya koreksi dan klarifikasi dari WHO dan beberapa penelitian lain yang disertai dengan bukti dan fakta ilmiah yang lebih kuat. Hal ini juga termasuk dalam cara mengetahui suatu berita adalah hoax dalam hasil survei masyarakat telematika Indonesia. Koreksi dan klarifikasi tersebut antara lain, varian baru timbul dari adanya mutasi yang dialami oleh virus corona. Virus corona lebih berpotensi mengalami mutasi ketika menyebar luas dan menginfeksi banyak orang. Lalu, orang yang telah menerima vaksin lebih kecil kemungkinan untuk terinfeksi virus corona, sehingga lebih kecil kemungkinan untuk menyebarkan virus, apalagi varian baru. Terakhir, Dr. Bollinger menyatakan bahwa 99% infeksi varian berasal dari orang yang tidak menerima vaksinasi. Jadi, sangat kecil kemungkinan bagi orang yang telah divaksinasi untuk menyebarkan varian baru. Lalu, mengapa hoaks tersebut dapat cepat menyebar? Yang pertama, berita tersebut mengutip pendapat seorang yang dianggap kompeten tetapi terdapat miskonsepsi saat terjadi pengutipan. Alasan yang kedua, pembaca atau pendengar berita cenderung mudah mempercayai sebuah berita apabila menggunakan kutipan seseorang yang dianggap kompeten. Alasan selanjutnya adalah berita tersebut langsung dibagikan oleh banyak orang tanpa mengetahui validitasnya. Lalu alasan keempat, pembaca atau pendengar berita tidak melakukan penelusuran lebih jauh atau recheck atas berita yang diterimanya. Alasan yang terakhir adalah isi berita sesuai dengan apa yang dipercayai pembaca sehingga seolah-olah memvalidasi apa yang dipercayainya tersebut. Masyarakat yang enggan mendapatkan vaksinasi atau anti vaksin akan cenderung lebih mudah percaya apabila terdapat berita yang memaparkan hal buruk mengenai vaksin terlepas dari kebenarannya. Pada slide ini, saya akan membahas tentang pentingnya gerakan memberantas hoaks. Gerakan memberantas berita hoaks merupakan aksi simpatik untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli dan memberantas penyebaran berita hoaks di media sosial yang semakin meluas. Penyebaran berita hoaks ini, jika tidak segera ditangani, akan dapat menjadi bom waktu yang berbahaya bagi kelangsungan dan ketentraman seluruh masyarakat. Terdapat berbagai isu atau berita bohong yang diduga sengaja diciptakan dan semakin beredar luas di media sosial, baik untuk kepentingan politis maupun motif ekonomi. Berita-berita bohong yang sangat sulit dilacak kebenarannya dengan cepat menjadi viral di media sosial sehingga memicu keresahan, kegaduhan, dan bahkan sampai menimbulkan konflik kontraproduktif antar masyarakat. Cara yang dapat dilakukan untuk memberantas hoaks. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Di Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita bohong, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP. Menegakkan hukum terkait penyebaran hoaks adalah dengan menangkap pembuat dan penyebar berita hoaks tersebut. Yang kedua yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat. Perlu ada edukasi bagi masyarakat untuk melapor bila menemukan hoaks dan penyebar berita hoaks tersebut. Yang ketiga yaitu melibatkan penyelenggara platform. Penyebaran hoaks banyak terjadi di media sosial. Untuk itu, penyelenggara platform tersebut dilibatkan untuk melawan hoaks. Misalnya, pemerintah memberlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk merendam informasi yang tidak benar. Yang ketiga, solusi yang datang dari budaya Indonesia untuk meningkatkan literasi kritis. Solusinya yang pertama, menelaah informasi yang diterima dengan cermat. Maksudnya adalah ketika kita menerima sesuatu dalam bentuk
bacaan atau tontonan misalnya, kita harus teliti terhadap informasi yang kita terima. Cara untuk meneliti terhadap informasi yang kita terima itu adalah membaca atau mendengarkan sumber informasi dengan seksama, secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Jadi tidak ada miskomunikasi atau misinformasi di sana. Yang kedua adalah selalu berpikir kritis. Selalu berpikir kritis itu maksudnya sesuai dengan fakta, tidak ya sesuai dengan kondisi saat ini, tidak dampaknya bagaimana kalau ini dilakukan dengan kondisi saat ini. Selalu mempertanyakan apa yang kita terima. Yang ketiga, jangan mudah percaya omongan orang lain dan menelannya bulat-bulat. Walaupun orang lain tersebut adalah tokoh berpengaruh misalnya, belum tentu semua omongannya benar. Bisa jadi beliau ada kesalahan dalam memberikan informasi seperti itu. Jadi berhubungan dengan berpikir kritis tadi, kita selalu mempertanyakan kebenaran, kita pastikan terlebih dahulu. Lalu kita jika sudah memang terbukti benar dari sumber terpercaya, baru kita telan. Kita implementasikan kalau memang itu baik. Jangan ditelan bulat-bulat terlebih dahulu. Nanti kalau terjadi kesalahan informasi misalnya, itu bisa merugikan diri kita sendiri atau orang lain yang juga menerima informasi tersebut. Dari uraian materi sebelumnya, kita dapat mengetahui hoax ternyata menjadi salah satu permasalahan yang dapat meningkatkan kasus COVID-19 dengan memanfaatkan keresahan serta pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mempunyai kebiasaan untuk kritis terhadap berita yang diperoleh agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengedukasi mengingat pentingnya peran lingkungan untuk saling mendukung dan menanggulangi berita hoax. Dengan berkurangnya atau hilangnya berita hoax, maka COVID-19 akan lebih mudah untuk dilawan.